Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Kekui ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Di video ketiga ini, kita akan membahas bersama terkait tetapan kesetimbangan. Teman-temanku semua, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cato Goldberg dan White menyatakan bahwasanya dalam keadaan setimbang pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan yang masing-masing konsentrasi tersebut dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, maka ia memiliki harga yang tetap. Harga tetapan kesetimbangan inilah yang akan kita bahas di submateri kali ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau yang kita kenal dengan istilah KC. Coba teman-teman amati reaksi kesetimbangan berikut ini. Ada persamaan reaksi A dengan koefisien A kecil plus B dan koefisien B kecil menjadi C dengan koefisien C kecil plus D dengan koefisien D kecil. Maka harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dari persamaan tersebut ialah konsentrasi dari zat C dipangkatkan koefisiennya yakni C kecil dikali konsentrasi zat D dipangkatkan dengan koefisiennya yakni D kecil per A dengan koefisien A kecil kali B dengan konsentrasi B kecil. Di sini zat CD merupakan zat produk dibagi dengan zat AB yang merupakan zat reaktannya. Nah, hal lain yang perlu kalian perhatikan ialah zat-zat yang terdapat dalam reaksi kesetimbangan itu ia bisa berupa zat padat, zat larutan, zat gas maupun zat cair. Tetapi yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi hanyalah zat-zat yang berbentuk gas atau dalam fase G dan larutan atau dalam fase aqua saja. Hal ini disebabkan karena konsentrasi zat padat adalah tetap dan nilainya telah terhitung dalam harga KC tersebut. Nah, kita lanjut ke contoh pada soal sekarang. Di situ ada 4 persamaan reaksi. Persamaan reaksi yang pertama yaitu C plus CO2 menjadi 2CO. Bisa diperhatikan C-nya itu ia dalam kondisi atau fase padat, CO2 dalam fase gas dan CO dalam fase gas juga. Maka harga tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk persamaan tersebut dapat dinyatakan dengan konsentrasi CO dipangkatkan 2 per konsentrasi CO2 dipangkatkan 1. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk menentukan rumus tetapan kesetimbangan konsentrasinya? Lanjut ke persamaan reaksi yang kedua. Ada Zn plus CO2 plus menjadi Zn2 plus CO. Teman-teman perhatikan deh, di situ ada yang berfase padat yakni Zn dan CO, sementara ada juga yang berfase aqueous atau larutan yakni CO2 plus dan Zn2 plus. Maka rumus tetapan kesetimbangan konsentrasinya dapat dinyatakan dengan Zn2 plus atau konsentrasi Zn2 plus per konsentrasi Cu2 plus. Nah, untuk persamaan reaksi 3 dan 4 itu caranya sama ya. Yang diperhatikan tetaplah zat yang berbentuk gas dan larutan saja, sementara yang cairan ataupun padatan itu diabaikan.
Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi, maka mari kita belajar mengenai cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi tersebut. Nah, di sini saya mempunyai soal. Coba cermati contoh soal berikut ini. Dalam wadah tertutup bervolume 1 liter, 1 mol ZAB direaksikan dengan 1 mol ZCD menurut persamaan reaksi sebagaimana berikut. AB plus CD menjadi AD plus BC. Setelah kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol ZCD. Tentukanlah harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut. Nah, di sini teman-teman ada yang mau mencoba menghitung terlebih dahulu? Jangan lupa siapkan kertasnya. Oke, selanjutnya mari kita cocokkan. Pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksinya sebagaimana yang tertera pada soal. AB plus CD menjadi AD plus BC. Selanjutnya, kita menuliskan mula-mula, bereaksi, dan setimbang atau sisanya. Untuk font yang berwarna merah itu berarti dia sudah diketahui dalam soalnya. Mula-mula AB-nya berapa mol? Nah, di soal AB-nya ada 1 mol. CD-nya ada berapa mol? Di situ juga 1 mol. AD dan BC tidak memiliki mol karena dia masih belum terbentuk, karena dia masih mula-mula. Nah, setelah itu kita lihat lagi di soal ada keterangan apa yang belum tertuliskan. Nah, di situ setelah kesetimbangan tercapai ternyata tersisa 0,25 mol zat CD. Di keadaan setimbang berarti tersisa CD sebanyak 0,25 mol yang bercetak merah atau berfont merah. Karena CD mula-mula 1 mol dan pada saat setimbang ada 0,25 mol, maka yang bereaksi ialah 1 dikurangi 0,25 yakni 0,75 mol. Di situ koefisiennya sama-sama 1 antara AB, CD, AD, dan BC. Maka yang lainnya pun mengikuti. AB yang bereaksi 0,75 mol, AD juga 0,75 mol, BC juga 0,75 mol. Setelah itu tinggal dihitung. Untuk reaktan, maka setimbangnya dikurang, mula-mula dikurangi bereaksi, sementara untuk produk itu ditambahkan, mula-mula ditambah bereaksi. Hasilnya AB menjadi 0,25 mol, CD 0,25 mol, AD 0,75 mol, dan BC 0,75 mol. Next, karena harga KC itu merupakan harga tetapan kesetimbangan yang tergantung pada konsentrasi, maka kita harus mencari konsentrasinya terlebih dahulu. Konsentrasi rumusnya mol per volume. Harga KC sama dengan konsentrasi zat C dipangkatkan koefisien C dikali konsentrasi zat D dipangkatkan D per konsentrasi zat A dipangkatkan A dikali konsentrasi ZB dipangkatkan B. Nah, melalui proses perhitungan yang tertera pada PPT tersebut dihasilkan atau diperoleh harga KC sebesar 9. Mudah? Selanjutnya kita akan membahas mengenai derajat disosiasi. Teman-teman semua, adik-adik semua, dan siapapun yang melihat video ini, apa sih yang dimaksud dengan disosiasi itu? Ya, betul. Disosiasi ialah penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang memiliki bentuk lebih sederhana. Sedangkan yang dimaksud dengan derajat disosiasi ialah perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai dengan jumlah mol zat mula-mula dan dilambangkan dengan alfa.
Adapun untuk rumusnya sebagaimana yang digambarkan dalam PPT. Lanjut, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara menentukan harga derajat disosiasi. Seperti yang awal, coba cermati contoh soal berikut ini. Gas N2O4 mengalami disosiasi menurut persamaan reaksi berikut. N2O4 menjadi 2NO2. Dalam hal ini, banyaknya mol N2O4 dan NO2 pada kesetimbangan adalah sama. Maka, berapakah harga atau nilai dari derajat disosiasinya? Coba teman-teman hitung terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, mari kita cocokkan. Di sini, dimisalkan pada keadaan setimbang mol N2O4 dan NO2 itu adalah 2 mol atau nilai yang sama lainnya. Maka diperoleh informasi, dituliskan dulu persamaan reaksinya, N2O4 menjadi 2NO2, kemudian ditulis mula-mula bereaksi dan setimbang. Karena tadi yang diketahui nilai setimbangnya dulu, maka kita tulis dari bawah. Setimbang N2O4 itu 2 mol dan 2NO2 itu juga 2 mol. Kemudian kita lihat koefisiennya. N2O4 itu koefisiennya 1, sementara NO2 itu koefisiennya 2. Maka pada saat bereaksi, N2O4 yang terpakai itu hanya 1 mol, sehingga mula-mulanya tinggal dijumlahkan antara setimbang dan bereaksinya menjadi 3 mol. Diperhatikan, yang harus kita tuliskan terlebih dahulu adalah yang diketahui atau yang diisyaratkan pada soal. Dalam hal ini, saya tuliskan dengan font berwarna merah. Nah, karena kita sudah tahu nih mol zat yang terurai dan mol zat mula-mula, maka kita bisa menentukan harga derajat disosiasinya dengan mudah. Harga derajat disosiasi atau harga alfa itu sama dengan mol N2O4 bereaksi atau terurai per mol N2O4 mula-mula, sehingga dapat diketahui hasilnya adalah 1/3. Oke, aman ya sampai sini ya. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan parsial gas atau yang dilambangkan dengan Kp. Lalu apa yang dimaksud dengan Kp itu? Ada yang tahu? Kp adalah tetapan kesetimbangan yang didasarkan pada tekanan parsial gas. Tetapan ini merupakan hasil kali tekanan parsial gas hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas bereaksi atau reaktan, yang mana masing-masing tekanan parsial gas tersebut dipangkatkan dengan koefisiennya. Untuk reaksi kesetimbangan menurut persamaan A dengan koefisien M kecil plus B dengan koefisien N kecil menjadi C dengan koefisien P kecil plus D dan koefisien H kecil, maka diperoleh harga Kp yaitu tekanan parsial zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu P kecil dikalikan tekanan parsial zat D dipangkatkan H kecil per tekanan parsial zat A dipangkatkan M kecil dikali tekanan parsial zat B dipangkatkan N kecil, sebagaimana rumus yang tertera pada PPT. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih cara menentukan tekanan parsial suatu zat itu? Tenang teman-teman, di sini saya tuliskan rumusnya dalam tabel di bawah.
Oh ya, karena namanya saja sudah tetapan kesetimbangan parsial gas, maka Kp hanya berlaku untuk zat-zat yang berfase gas saja ya. Untuk yang solid, aqueous, atau liquid itu tidak bisa dihitung Kp-nya. Kita lanjutkan cara menentukan harga tetapan kesetimbangan parsial gas. Coba cermati contoh soal berikut ini. Nah, dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia atau NH3 yang terdisosiasi atau terurai sesuai dengan persamaan reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Apabila dalam keadaan setimbang ternyata masih terdapat 2 mol gas NH3, berapakah nilai Kp jika tekanan total yang dimiliki sebesar 2 atm? Bagaimana, mau mencoba menghitung terlebih dahulu? Oke, kita bahas ya. Kita tuliskan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan yang ada dalam soal yang saya font dengan tulisan merah. Di situ kita tulis dulu persamaan reaksinya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Lanjut ke mula-mula. Di situ di soal ada 5 mol gas amonia, berarti NH3-nya sebanyak 5 mol, N2 dan H2-nya di saat mula-mula belum terbentuk karena dia merupakan produk. Terus apalagi yang ada dalam soal? Ya, itu apabila dalam keadaan setimbang masih terdapat 2 mol gas NH3, berarti keadaan setimbang ada 2 mol NH3. Yang paling bawah, font merah paling bawah, itu 2 mol. Nah, yang bereaksi berapa? Tinggal dikurangi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 mol. Yang bereaksi berarti NH3 sebanyak 3 mol. Kemudian kita lihat persamaannya. Di situ 2 molekul NH3 diuraikan atau disosiasi menjadi 1 molekul N2 dan 3 molekul H2. Karena 2 molekul NH3 yang bereaksi itu membutuhkan 3 mol, maka 1 molekulnya membutuhkan 1,5 mol. Nah, yang lainnya tinggal menyesuaikan. 1 molekul N2 itu yang bereaksi 1,5 mol dan 3 molekul H2 itu yang bereaksi 4,5 mol. Tinggal ditulis nilai setimbangnya. Untuk reaktan itu mula-mula dikurangi bereaksi, untuk produk mula-mula ditambah bereaksi, menghasilkan sisa NH3 sebanyak 2 mol, N2 sebanyak 1,5 mol, dan H2 sebanyak 4,5 mol. Maka jumlah keseluruhan mol sisa dalam keadaan setimbang adalah 8 mol. Lanjut dicari nilai tekanan parsial masing-masing zat, mulai dari tekanan parsial zat NH3, terus tekanan parsial zat N2, dan tekanan parsial zat H2. Kalau sudah ketemu, maka tinggal dimasukkan ke rumus tetapan kesetimbangan parsial gas sebagaimana yang di PPT itu. Diperoleh harga Kp sama dengan 2,136 atm. Agak rumit ya teman-teman, jadi harap untuk lebih teliti pada saat mengerjakan soal yang serupa. Lanjut ke submateri terakhir di video bagian 3 ini, yakni kita menghubungkan antara Kp dan Kc. Teman-teman semua, hubungan Kp dan Kc dapat ditentukan melalui persamaan gas ideal, yakni P kali V sama dengan N kali R kali T. Kalau rumus tersebut dibolak-balik atau dipindah ruas, maka dapat diperoleh fakta bahwasanya P sama dengan
N per V kali R kali T, di mana N per V itu merupakan rumus dari konsentrasi atau M besar, sehingga P sama dengan M kali R kali T. Melalui perhitungan yang cukup panjang, dapat disimpulkan bahwasanya hubungan Kp dan Kc dituliskan dalam persamaan berikut ini. Kp sama dengan Kc dikali dalam kurung R kali T dipangkatkan dengan delta N. Di sini istilah Kp merupakan tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas dengan satuan atm. Kc tetapan kesetimbangan konsentrasi, R tetapan gas yang nilainya 0,082 LATM mol pangkat 1 Kelvin pangkat 1. T itu suhu yang satuannya Kelvin atau derajat Celcius ditambah 273, dan delta N merupakan selisih jumlah koefisien gas kanan dan gas kiri. Kita lanjut sekarang ke menentukan hubungan Kp dan Kc. Coba cermati contoh soal berikut ini. Dalam suatu sistem kesetimbangan yang memiliki persamaan reaksi sebagaimana berikut. CO2 ditambah C menjadi 2CO. Pada suhu 27 derajat Celcius memiliki harga Kc 1,6 kali 10 pangkat min 2. Hitunglah nilai Kp-nya. Nah, untuk informasi atau yang diketahui cukup banyak, silakan teman-teman hitung dan masukkan ke rumus yang sebelumnya. Sudah? Kalau sudah, mari kita bahas. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu yang diketahui apa saja. Yang pertama ada suhu. Di situ suhu yang dipakai adalah 27 derajat Celcius diubah ke dalam satuan Kelvin, berarti ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Selanjutnya ada nilai atau harga Kc yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita menghitung koefisien gas. Untuk koefisien gas kanan miliknya produk adalah 2. Sementara koefisien gas kiri miliknya reaktan ada 1. Mengapa 1? Yang dihitung adalah yang gas, yakni miliknya CO2, sementara C tidak dihitung karena dia fasenya padat. Nah, dari sini kita gampang untuk mencari delta N-nya, yakni 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lanjut, yang diketahui lagi ada tetapan gas atau R, yaitu 0,082. Setelah semua informasi yang ada pada soal dituliskan, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Ada yang ditanya. Yang ditanyakan apa? Nilai Kp-nya. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Kita masuk ke rumus. Kp sama dengan Kc dikali dalam kurung RT dipangkatkan delta N. Maka Kp sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikalikan dalam kurung 0,082 kali 300 pangkat 1, maka hasilnya 0,39 atm. Itu adalah nilai dari tetapan kesetimbangan parsial gas melalui hubungan antara Kp dan Kc-nya. Alhamdulillah, penjelasan terkait tetapan kesetimbangan ini sudah selesai. Cukup panjang ya teman-teman, tapi semoga semua bisa paham dan bermanfaat mengenai informasi tetapan kesetimbangan tersebut. Sekian, lanjut ke video berikutnya terkait pergeseran kesetimbangan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.